Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Freeport yang sering saya contohkan, Freeport itu kan milik kita, tapi sahamnya yang paling besar Freeport. Ketika pemerintah mau ambil nggak bisa, itu sudah berdasar keputusan dari pemerintah yang sah. Nah tapi pada waktu itu sebelum masa pemberian izin habis, 10 tahun sebelum masa pemberian izin habis itu sudah diperpanjang. Sehingga kita masanya habis loh, saya sudah punya perpanjangan. Makanya kita baru bisa menyelesaikan Pak Jokowi itu tahun 2016. Saya sudah masanya memperpanjang 10 tahun sebelum memperpanjang lagi, Pak Jokowi nggak mau. Udah, sekarang kita ambil saham 51% gitu. Jadi, saudara, gambaran-gambaran tanah dikuasai oleh orang secara tidak benar itu, yaitu kan pemberian yang sah oleh negara di masa lalu. Tapi kita kan tidak boleh menyalah-nyalahkan masa lalu. Saya hanya menjelaskan, saya tidak menyalahkan. Pada saat itu mungkin itu diperlukan untuk keperluan mengundang investor, silakan aja. Tetapi jangan katakan bahwa itu diobral sekarang, hanya itu saja yang ingin saya katakan. Kemarin saya baru membatalkan MOU antara pemerintah Maluku Utara dengan PT Leadership Island Indonesia. Leadership Island Indonesia itu kantornya berpusat di Bali, menyewa tanah untuk dijadikan wisata lingkungan. Namanya Pulau Widi, Kepulauan Widi. Nah, ribut kan? Kita nggak tahu, semula ada di YouTube, lalu media ribut. Apa betul ada seperti itu? Lalu tudingannya pemerintah menjual pulau karena PT LI ini membuat iklan untuk menjual pulau, untuk sale gitu di pulau itu. Ya kita undang, Anda kan tidak boleh menjual pulau gitu. Dia menjelaskannya itu ini mau menjual saham perusahaan. Ya nggak boleh juga. Karena apa? Karena kemudian hak pengelolaan itu bisa berpindah kalau saham boleh dijual begitu, padahal diberikan ke itu dengan syarat-syarat tertentu. Dan sesudah dibaca juga, itu melanggar hukum. Satu, prosedurnya salah. Seharusnya izin untuk pengembangan, untuk investasi bagi pulau-pulau di Indonesia itu hanya boleh dikeluarkan oleh Menteri KKP. Ini tidak pernah Menteri KKP kita undang, tidak pernah mengeluarkan. Itu. Dan di situ disebut pemanfaatan pulau, sedangkan kepulauan di Kepulauan Widi itu jumlahnya 140 lebih pulaunya. Tidak disebut pulau yang mana dari 140, masa semuanya? Lalu itulah sebabnya lalu dilelang. MOU-nya juga tidak pernah ditepati. Misalnya dalam 3 tahun sudah akan dibangun dan tidak ditepati, maka kami batalkan. Nah dalam konteks ini pula kami membentuk Satgas, karena ternyata sesudah dipelajari itu kemungkinan banyak pulau lain yang disewakan kepada orang lain. Ini saja nih, berdasar laporan Menteri LHK kemarin, PT LII ini yang menyewa yang sekarang ribut itu adalah yang ke-10. Berarti 9 sebelumnya juga sudah menyewa, membuat MOU di pulau-pulau lain. Nah, itu sebabnya kami akan teliti satu persatu di provinsi itu. Karena tugas kita tidak melindungi seluruh wilayah ini, tidak boleh ada sejengkal pun yang jatuh ke pihak asing. Itu tugas kita yang pokok. Kami akan memulai melakukan peninjauan besok ke pulau terluar di Aceh. Kami akan ke Pulau Rondo tanggal 21, Pulau Rondo, terus ke Sabang, terus nanti akan berkeliling lagi, membentuk tim lah untuk Satgas untuk meneliti itu semua. Nah demikian saudara, silahkan sekarang. Teman-teman sekalian, itulah catatan akhir tahun yang dinilai penting untuk sebarkan ke publik. Jadi tidak semata-mata kita mengharapkan berita itu dari wawancara yang Anda kembangkan nanti, tetapi juga dari poin utama yang disampaikan Pak Menko. Selamat siang Pak Menko, saya Faris dari TV One. TV One, sebentar, ke TV One, siapa lagi? CNN, Kompas, jadi TV One. Saya ingin minta tanggapannya terkait pangkat letkol tituler yang diberikan kepada public figure Deddy Corbuzier. Ini kan kalau kita mengacu ke peraturan pemerintah nomor 36 tahun 59 kan diberikan kepada PNS atau pejabat dalam keadaan bahaya dan pertahanan negara. Nah ini kok ke public figure, terus tingkat urgensinya itu sebenarnya mana gitu urgensinya. Sama satu lagi Pak, yang ambigu kemarin saat Bapak menyampaikan statement tentang illegal mining, itu Bapak menyebut ada backingan, itu belum dijelaskan juga kita backingan ini apa artinya dan siapa maksud dari Pak Menko. Terima kasih Pak, itu saja. CNN TV, saya Suryo Utomo dari CNN TV. Ya, Pak Menko, singkat saja soal penegakan HAM nih Pak.
apabila periode Bapak ini sudah berakhir, namun permasalahan HAM ini belum selesai, apakah ada tanggung jawab yang akan dilimpahkan ke periode pemerintahan berikutnya? Lalu bagaimana tanggapannya Dewan Keamanan PBB ini ketika misalkan pada periode Bapak ini permasalahan HAM ini juga belum selesai? Kompas TV, silakan. Rangga dari Kompas TV. Mengenai polisi yang diketahui merupakan wartawan TVRI selama 14 tahun, tanggapan dari Bapak Mahfud seperti apa, Pak? Polisi masih menginteli bidang wartawan dan juga apakah akan ada teguran kepada pihak kepolisian? Dan satu lagi mengenai kepolisian yang ketahuan jadi wartawan TVRI itu, Pak. Sama satu lagi, Pak, masih mengenai kepolisian, apakah catatan Bapak mengenai berlangsungnya sidang Sambo hingga saat ini, Pak, kasus Sambo secara keseluruhan? Kompas Cetak. Komitmen pemerintah dalam hal penegakan HAM, kemarin kan baru saja ada putusan untuk kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai gitu. Itu kan karena putusannya itu membebaskan satu terdakwa utama, dianggap tidak bisa memberikan rasa keadilan pada korban gitu, Pak. Sementara dari sisi dakwaannya, jaksa juga dianggap tidak bisa membuktikan kejahatannya itu gitu. Nah, ini bagaimana tanggapan pemerintah terkait kinerja Kejaksaan Agung dalam hal mengungkap kasus Paniai ini? Kemudian untuk roadmap-nya penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat kedepannya seperti apa, Pak? Karena sudah ada tim HAM, PP HAM. Gitu. Itu aja sih, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Letkol tituler kepada Deddy Corbuzier itu aturannya memang memungkinkan. Itu saja. Urgensinya apa tentu Pak Prabowo lebih tahu, cuma kalau letkol ke bawah itu memang dikeluarkan dengan keputusan Panglima TNI. Pasti itu sudah diperoleh karena Pak Prabowo ya membuat ini pasti sudah ikut aturan-aturannya. Nah, itu memang dibolehkan. Soal urgensinya apa ya pasti ada alasannya, karena itu dalam kerangka bela negara ya, Komcat ya, untuk komponen cadangan. Mungkin dia bisa dianggap sebagai orang, jadi ini yang bisa mendorong komponen cadangan ini menjadi lebih bagus, lebih maju, punya wawasan yang luas, memanggil orang untuk ikut aktif, mendorong semangat para Komcat itu di dalam tugas-tugas membela negara. Soal illegal mining, begini loh saudara, yang saya katakan itu banyak kasus mafia, bukan hanya illegal mining, illegal fishing, illegal mining, mafia tanah dan sebagainya. Itu sulit sekali karena berkait kelindan. Sesudah mau diselesaikan itu sulit, tidak bisa. Lalu kenapa tidak bisa? Pak, di belakangnya ini di banyak kasus dan banyak laporannya di sini. Ada satu kasus yang jelas-jelas keliru, kita turunkan tim ke sana. Begitu turunkan tim, pejabat penegak hukumnya dipindah. Sehingga yang baru menyatakan, Pak, itu yang sebelumnya. Kami nggak tahu, tinggal ngelanjutin. Nah, begitu gitu. Meskipun kan mestinya kan sederhana cara menyusun. Saudara, ini masalah yang rumit gitu. Sama dengan misalnya dulu kan ada seorang seorang oknum Partai Demokrat korupsi besar-besaran. Di dalam hasil pemeriksaannya dia divonis di dalam bahan-bahan pertimbangan itu melibatkan beberapa pejabat, ada menteri, ada dirjen, ini dapat sekian banyak. Itu tidak ditindaklanjuti oleh KPK misalnya. Saya datang ke KPK waktu zamannya Pak Taufikur Rahman Ruki. Saya protes, lalu saya datang memberitahu kok ini tidak ditindaklanjuti, kan disebut di dalam putusan itu bahwa melibatkan ini, mendapat uang ini. Ya memang rumit, karena apa? Misalnya si A itu seharusnya tersangka, itu melibatkan si B, si D, si D. Sebelum si A tersangka harus selesai dulu si D. Sebelum si D selesai clear dulu D, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kerumitan seperti itu lalu saya memahami, iya ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Apakah tidak diselesaikan? Terus kan, masih terus di dalam penyelidikan. Tidak ada, apalagi di KPK kan tidak dikeluarkan SP3. Masih terus gitu berjalan. Sama dengan kasus backingan ini, saya kira udah lama lah ini, cuma nggak ada yang berani ngomong aja. Backing sejak dulu. Ini di backing. Saya sebelum jadi menteri itu ada kasus besar tuh di Bekasi. Datang ke saya sebagai swasta gitu, bukan sebagai pejabat. Datang ke saya, tanahnya dirampas oleh pengembang. Ini kasusnya. Datang ke saya undang teman pengacara, tolong nih bantu apa kalau ini gampang gitu. Datang ke kantor aparat penegak hukum, nggak bisa Pak. Di belakangnya ini ada Pak ini, nggak berani. Yang begitu tuh sudah lama. Ya, kemarin saya tanya kepada Pak Sesmenko nih, Pak, itu tentara tuh kalau sudah pensiun punya kekuatan apa Pak? Kok di laporan saya itu banyak membacking orang.
membackingi mafia, jenderal inilah, jenderal itu, gitu. Kenapa Anda punya kekuatan? Nah kalau gitu, saya bilang ambil. Saya sampaikan ke polisi, ambil dong tuh. Sudah pensiun kok masih ini. Lalu mau menggunakan apa? Mungkin sebentar lagi akan ada pengumuman tersangka lah. Saya bilang ke Poldanya, jangan dibiarkan dong kayak gini. Menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi, mengemot uang dari masyarakat gitu. Nah yang begitu tuh banyak, saudara. Dan kita, saya, Pak Kapolri, Pak Panglima berkomitmen untuk menyelesaikan ini. Mari, yang lama-lama itu mulai dibuka aja. Kalau diambangkan karena takut, karena ini, kapan selesainya? Nah itu yang saya maksud. CNN, jika penegakan HAM nanti ganti Menko, ganti ini, enggak, ini tugas institusional, bukan tugas personal. Itu terus diteruskan. Tinggal seberapa besar dia ingin menyelesaikan ini. Apakah kalau penyelesaian kasus HAM masa lalu itu kalau tidak selesai sekarang gimana? Nanti PBB apa tanggapannya? Tidak ada urusannya dengan PBB. PBB saya sudah ke sana, tidak ada mencatat ini. Saya datang sendiri, tidak ada masalah HAM di Indonesia 3 tahun terakhir ini, termasuk masalah ini tidak ada, tidak menjadi catatan. Itu kan catatan kita aja. Dan kita akan menyelesaikan ke dalam. Persoalannya hukum acara, dasar hukum yang dipakai oleh Komnas HAM. Begini deh, pelanggaran HAM berat itu ditetapkan oleh Komnas HAM. Kalau Komnas HAM sudah menyatakan bahwa ini pelanggaran HAM berat, maka diserahkan ke Jaksa Agung untuk dibawa ke pengadilan. Nah persoalannya hukum acara antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung ini tidak sama. Kejaksaan Agung bilang ini tidak memenuhi syarat di dalam pemeriksaannya. Misalnya kalau dibilang ini pelanggaran HAM berat, bagaimana memberi komando? Kalau ini korbannya, mana visumnya? Dikembalikan berkali-kali oleh Kejaksaan, kembali ke HAM, tolong dong diperbaiki ini. Besoknya dikembalikan lagi, ya tetap itu. Sampai terakhir saya kirim surat sendiri, saya tanda tangan. Tolong dong, kalau Anda tidak mau, Komnas HAM bilang aja bahwa hasil penyelidikan kami sudah cukup. Kami tidak bisa menambah lagi, cukup bikin itu saja. Nggak mau juga Komnas HAM, hanya bilang ya kalau memang tidak cukup silakan Kejaksaan Agung di SP3. Dia belum tersangka kok sudah SP3. Gimana mau SP3-kan dulu? Kan harus ditersangkakan dulu. Kalau ditersangkakan dulu buktinya tidak cukup. Nah itu masalahnya. Oleh sebab itu lalu pemerintah membentuk PP HAM tuh. Yaudahlah yang pengadilan tuh itu sudah ada pasalnya sendiri biar diatur oleh Kejaksaan Agung dan HAM. Sampai ketemu jalan tengahnya, pemerintah lalu membentuk PP HAM, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang non yudisial. Sekali lagi yang non yudisial ini ya, bukan menghapus yang yudisial. Kita umumkan yang yudisial itu menurut undang-undang tidak bisa dihapus. Yang non yudisial ini apa? Melakukan rehabilitasi psikologis, sosial dan sebagainya kepada korban-korban di tempat itu. Kalau masih ada keluarganya, ya diberi beasiswa, dibangunkan rumah ibadah, dibangunkan sekolah gitu loh, karena kerusakan yang terjadi akibat peristiwa-peristiwa itu. Ada yang salah, wah ini menghidupkan pemerintah, ini membuat tiket untuk PKI hidup lagi. Nggak ada hubungannya dengan PKI. Pertama, yang disebut di dalam PP HAM itu 13 kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus atau peristiwa tahun 65. Kita tidak nyebut PKI, siapapun yang menjadi korban tahun 65, apakah itu PKI, apakah itu tentara, ataukah NU, itu kan kita, karena bagi saya pengadilan soal PKI udah selesai, secara hukum udah diputus oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Dan Mahkamah Militer Luar Biasa itu dibentuk berdasar PNPS yang dibuat oleh Presiden Bung Karno sebelum beliau berhenti. Tahun 63 dia bentuk Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap negara. Dan itu yang dipakai, dan PKI sudah selesai, sudah dinyatakan dia bersalah, dia pemberontak, sehingga berdasar itu lalu dimasukkan TAP MPR, Partai Komunis dilarang. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.